Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Self Family, saya Vivit Yun. Kali ini saya akan sharing tentang inilah jalan mudah menjadi orang mulia. Self Family, setiap orang tentu ingin menjadi orang mulia. Setiap orang tentu tidak ingin menjadi orang yang terhina, terinjak-injak, terendahkan. Namun Self Family, sebagian besar orang masih menilai bahwa untuk menjadi orang mulia itu syaratnya begitu berat. Contoh, harus kaya raya dulu, harus berpendidikan tinggi dulu, harus punya jabatan tinggi dulu, harus punya pekerjaan mentereng dulu, harus memakai barang-barang mewah branded dulu, harus punya circle orang-orang yang dianggap hebat dulu, dan lain-lain. Masih banyak orang yang punya penilaian seperti itu. Self Family, kalau untuk menjadi orang mulia syaratnya harus seperti itu, betapa sulitnya menjadi orang mulia di dunia ini. Karena untuk mendapatkan syarat-syarat seperti itu tentu hanya sedikit orang yang bisa. Self Family, sebenarnya Tuhan sudah memberi petunjuk, memberi penjelasan yang jelas sekali bahwa untuk menjadi orang mulia, untuk menjadi orang terhina, itu semua sudah ada jalannya. Tuhan sudah menjelaskan, memberi petunjuk. Itu semua baik dalam ayat-ayat kauniyah di alam semesta ini yang bisa kita saksikan, juga di ayat-ayat yang tertulis di kitab suci agama masing-masing. Tuhan sudah memberi petunjuk, sudah memberi penjelasan. Self Family, Tuhan sudah memberi penjelasan dan petunjuk bahwa untuk menjadi orang mulia itu ternyata mudah dan tidak mensyaratkan atribut-atribut seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Untuk menjadi orang mulia, itu yang terpenting kita harus memperbaiki dulu konstruksi pikiran kita tentang orang mulia. Nah, apa yang perlu kita tanamkan, kita perbaiki konstruksi dalam pikiran kita tentang orang mulia? Yang pertama, yang membuat keputusan seseorang mulia atau hina itu hanya satu, yaitu Tuhan saja. Tidak ada campur tangan makhluk sedikit pun. Jadi keputusan seseorang menjadi mulia atau hina, murni hanya Tuhan yang memutuskan. Tidak ada makhluk yang bisa memutuskan. Manakala Tuhan sudah memutuskan si A mulia, maka seluruh dunia ini akan tunduk pada keputusan Tuhan. Disadari atau tidak disadari, dunia ini akan ikut memuliakan si A. Tidak peduli atribut si A, kaya atau tidak, berpendidikan atau tidak, punya jabatan atau tidak, punya orang-orang yang hebat atau tidak. Sebaliknya, kalau Tuhan sudah memberi keputusan si B ini terhina, maka seluruh dunia ini akan tunduk pada keputusan Tuhan itu. Entah disadari atau tidak, dunia ini akan turut menghinakan si B. Tidak peduli si B itu kaya atau tidak, punya kuasa atau tidak, kemudian punya circle orang-orang hebat atau tidak. Sudah banyak contohnya kita bisa saksikan melalui banyak kejadian. Jadi, perbaikilah konstruksi pikiran dalam diri kita ini, bahwa keputusan menjadi mulia atau terhina hanya satu yang memberi keputusan, yaitu Tuhan. Maka Self Family, abaikan semua makhluk. Tidak usah lagi kita cari muka, menjilat pada makhluk. Tidak ada makhluk yang berkuasa untuk membuat kita menjadi hina ataupun mulia. Yang membuat keputusan adalah Tuhan dan hanya Tuhan saja. Next, yang kedua, mulia ataupun terhina itu mengikuti dari gerak-gerik batiniah dan gerak-gerik lahiriah kita. Self Family, gerak-gerik batiniah berupa pikiran-pikiran, emosi, perasaan hati. Itu adalah gerak-gerik batiniah. Kemudian gerak-gerik lahiriah adalah ucapan, tindakan, perilaku, dan semua yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita ini. Itulah gerak-gerik lahiriah kita. Nah, kita menggunakan gerak-gerik batiniah dan lahiriah itu untuk apa? Kalau untuk hal-hal yang mulia, maka otomatis yang dikembalikan pada kehidupan kita adalah kemuliaan. Sebaliknya, kalau yang kita lakukan di lahiriah batiniah kita adalah hal-hal yang hina, tentu akan dikembalikan pada kehidupan kita berupa kehinaan. Self Family, contoh gerak-gerik batin yang mulia, yaitu batin yang bersih, batin yang ridho,
batin yang tulus, yang penuh cinta kasih, yang penuh kasih sayang, yang penuh rasa syukur, penuh rasa tawakal pada Tuhan. Batinnya begitu bersih, begitu mulia. Kemudian dari lahiriahnya, dari bangun tidur sampai jelang tidur lagi, dia hanya melakukan hal-hal yang mulia. Bangun tidur, bersyukur, kemudian ibadah, meditasi, hening, berdoa, memasak, membersihkan rumah, kemudian membahagiakan orang tua, membahagiakan pasangan, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan amanah, kemudian berkarya, membantu orang, sedekah. Whatever itu, sampai akhirnya malam waktunya dia tidur. Yang dilakukan dia rangkaiannya dari bangun tidur sampai berangkat tidur, hanya dari hal mulia ke hal mulia berikutnya, terus seperti itu. Maka yang kembali ke hidup dia adalah kemuliaan. Sebaliknya, kalau orang itu gerak-gerik batinnya itu hina, yaitu pikirannya, emosinya, hatinya, isinya adalah benci, marah, dendam, iri, dengki, sakit hati, trauma, dan sejenisnya. Kemudian juga secara lahiriahnya, gerak-geriknya adalah ucapannya kotor, kasar, menyakiti orang, menjatuhkan orang, memfitnah. Dari perilakunya juga merugikan orang, menjatuhkan orang, menipu orang. Kemudian dari kakinya juga melangkah pada tempat-tempat yang memang membawa kehinaan. Melangkah ke tempat lokalisasi, ke tempat di mana ada maksiat, kakinya dibawa melangkah ke tempat-tempat seperti itu, ke tempat majelis ghibah. Kemudian juga dia menggunakan anggota tubuhnya untuk hal-hal yang buruk, entah untuk berzina, untuk apapun itu yang sifatnya ada hal-hal hina. Maka otomatis yang akan hadir ke hidup dia adalah kehidupan yang menghinakan dia. Soul family, semua gerak-gerik batin dan gerak-gerik lahiriah ini semua akan dikembalikan sesuai dengan apa yang dia lakukan, sesuai dengan jenis gerak-geriknya itu, tidak peduli apakah orang mengetahui ataupun tidak. Jadi soul family, manakala gerak-gerik batin kita, gerak-gerik lahiriah kita ini mulia, dan tidak ada orang satupun yang tahu perbuatan mulia kita itu, it's okay, tidak ngefek, tidak ada urusan dengan orang lain, karena urusannya hanya pada Tuhan, dan hanya Tuhan yang membuat keputusan. Tuhan tetap tahu dan akan memerintahkan semesta untuk mencatat itu, kemudian mengembalikan kemuliaan itu pada diri orang tersebut. Jadi soul family, kalau kita melakukan kebaikan, tidak usah kita cari pengakuan orang. Tidak ada urusan dengan orang. Tidak ada orang atau makhluk manapun yang bisa membuat kita terhina ataupun mulia. Urusan kita hanya pada Tuhan, karena yang membuat keputusan kita mulia atau hina hanyalah Tuhan. Melalui apa? Melalui gerak-gerik dari batin dan lahiriah kita. Hilangkan dogma tentang mencari muka pada orang yang dikira bisa memuliakan kita atau menghinakan kita. Mencari pengakuan mereka, no, tidak. Jadi simpelkanlah, sederhanakanlah pikiran kita bahwa cukuplah kita menjaga gerak-gerik batin kita dan gerak-gerik lahiriah kita, lisan kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, dan semua organ tubuh kita, semua kita lakukan dalam hal-hal yang mulia. Dari satu hal mulia ke hal mulia berikutnya terus seperti itu, maka otomatis kita akan diberikan kemuliaan. Tuhan akan berikan kemuliaan kembali dalam hidup kita, walaupun tidak ada seorang pun yang tahu tentang apa hal-hal mulia yang kita lakukan. Sebaliknya soul family, manakala gerak batin kita, gerak batin seseorang, gerak batin lahiriahnya juga, itu hal-hal yang hina, maka walaupun tidak ada orang yang tahu tentang hal hina yang dia lakukan itu, orang mungkin tidak tahu kondisi hati dia, orang juga tidak tahu apa yang dia lakukan. Mungkin dia habis berzina, mungkin dia habis korupsi, dia pikir aman, tidak ada orang yang tahu. No, tidak ada yang aman. Begitu yang Anda lakukan itu hal hina, walaupun tidak ada orang yang tahu. Tuhan tahu itu dan Tuhan memerintahkan semesta untuk mencatat itu. Untuk apa? Untuk mengembalikan kehinaan kepada kehidupan orang tersebut. Jadi soul family, kesimpulannya adalah pada poin kedua ini adalah untuk menjadi mulia, jagalah gerak-gerik batin kita, gerak-gerik lahir kita selalu dalam hal-hal yang mulia dan tidak peduli, tidak urusan dengan orang lain tahu ataupun tidak. Next, yang ketiga, untuk menjadi orang mulia, maka muliakanlah orang lain, muliakanlah makhluk lain, dan muliakanlah dirimu sendiri. Soul family, memuliakan orang lain itu bagaimana? Ya, kita muliakan siapapun.
Janganlah kita jatuhkan, kita rendahkan, kita hinakan siapapun, baik di depannya maupun di belakangnya, baik orang itu tahu ataupun tidak. Karena orang itu tahu atau tidak ngefek. Tetap semesta mencatat bahwa Anda menghinakan orang itu, menjatuhkan orang itu. Nanti akan dikembalikan kejatuhan kehinaan pada pelakunya. Kemudian memuliakan makhluk lain. Jangan lihat itu sebagai makhluk yang hina. Lihatlah siapa di balik itu. Lihatlah apa di balik makhluk itu. Nah, untuk ini Solveig bisa sepil ke video saya sebelumnya yang berjudul Di Mana Tuhan. Di situ akan muncul kesadaran bahwa di balik semua makhluk, di situ ada Tuhan. Maka muliakanlah semua makhluk, karena berarti kita memuliakan sesuatu yang di balik makhluk itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, muliakanlah diri sendiri. Caranya bagaimana? Ya dengan menjaga kemuliaan diri sendiri dengan cara menjaga lisan kita. Bicaralah yang baik, jangan bicara buruk, jangan bicara kasar, jangan bicara hina, jangan mencaci orang, menghina orang, menjatuhkan orang, menyakiti orang, jangan. Kemudian kita jaga perilaku kita lakukanlah dengan perilaku yang mulia. Kemudian kita juga menjaga penampilan kita, cara pakaian kita jaga. Janganlah kita sembarangan membuka tubuh kita untuk bisa dilihat banyak orang. Atau dilihat orang sedikit walaupun di tempat tertutup, itu sama saja. Jadi Soul Family memuliakan diri sendiri ini adalah dengan kita menjaga diri kita sendiri, menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga perilaku kita, menjaga tindak tanduk kita. Kemudian juga menjaga kehormatan diri kita. Tutupilah badan kita, jangan sembarang orang boleh memegang, melihat bagian-bagian yang memang tidak seharusnya boleh dilihat. Hormatilah diri kita. Nah, dengan kita memuliakan orang lain, memuliakan makhluk lain, dan memuliakan diri sendiri, maka otomatis kita akan mendapat kemuliaan. Nah, Soul Family, ternyata begitu mudahnya untuk menjadi mulia. Mari kita lakukan 3 hal itu. 1, pegang bahwa keputusan menjadi mulia atau hina itu hanya Tuhan yang putuskan. Tidak ada urusan dengan makhluk lain. Jadi mulai sekarang jangan lagi mencari pengakuan makhluk lain ataupun takut pada makhluk lain. Semua keputusan ada di Tuhan. Kemudian yang kedua, jagalah gerak-gerik batin kita, jagalah gerak-gerik lahiriah kita pada hal-hal yang mulia saja, maka otomatis kemuliaanlah yang akan diberikan pada kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, muliakanlah orang lain, muliakanlah makhluk lain, muliakanlah diri kita sendiri, maka kita akan mendapat kemuliaan. Begitu mudahnya untuk menjadi orang mulia. Cukup lakukan 3 hal itu, maka insya Allah kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang mulia. Begitu Tuhan sudah putuskan kita menjadi orang mulia, tidak ada makhluk yang bisa menghalangi keputusan Tuhan itu. Sadar atau tidak, dunia akan tunduk pada perintah Tuhan untuk memuliakan kita. Oke, Soul Family, mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan orang-orang yang mulia dan kita dimudahkan melakukan hal-hal yang membuat kita, keluarga kita, keturunan kita menjadi orang-orang mulia. Baik, Soul Family, saya Vivit Jun. Thank you for watching. God bless you all. See you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.